SMA Negeri 1 Banjarsari Ciamis, adalah sekolah yang beralamat di Dusun Cangkring, Desa Ratawangi, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Berdirinya SMA 1 Banjarsari Ciamis, didahului oleh perjuangan para tokoh pendidikan, tokoh masyarakat dan birokrat wilayah Banjarsari. Di antaranya, Dr. Andes Haji Suhyana G, yang menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH. UU Wijaya, pernah menjabat sebagai ketua komite. Sarji Kusmayadi, pernah menjabat sebagai sekretaris komite. Sutarman, pernah menjabat sebagai bendahara komite. Tanggal 15 Juli tahun 1985, merupakan tanggal awal pembelajaran di SMA Negeri 1 Banjarsari pertama kali dilakukan. Pada saat itu sekolah ini belum berstatus sebagai sekolah negeri, dan gedung sekolah masih belum tersedia, sehingga pembelajaran dilakukan dengan meminjam tempat di SMP Negeri 1 Banjarsari Ciamis yang lebih dulu berdiri sekitar tahun 1965. Tanggal 1 Juli tahun 1986, SMA 1 Banjarsari resmi berstatus sebagai sekolah negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Andes Yohanes Baptista, atau JB Sumarlin, MA, PhD. Beberapa kepala sekolah yang pernah menjabat: 1. Dr. Andes Kocon Sudarman, merupakan PLT atau pelaksana tugas, periode 1985-1986 sampai 1987-1988, juga menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Banjar. Sebagai pelaksana harian atau PLH, Dr. Andes Haji Suhyana G. 2. Dr. Andes Suherman Ganda Supena, periode 1988-1989 sampai 1989-1990. 3. Dr. Andes Haji Mahmudin Iskandar, periode 1990-1991 sampai 1993-1994. 4. Arkat Kartamiharja BA, merupakan PLT atau pelaksana tugas, pertengahan tahun 1994, juga menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Banjar. 5. Suwarna Siswadarmana BA, periode 1994-1995 sampai 1997-1998. 6. Dr. Andes Koslia, periode 1998-1999 sampai 1999-2000. 7. Dr. Andes Dadi Rahmat, periode 2000-2001 sampai 2003-2004. 8. Dr. Andes Haji Endang Syamsuddin, periode 2004-2005 sampai 2006-2007. 9. Dr. Andes Haji Tutuy Guntara MPD, periode 2007-2008 sampai 2013-2014. 10. Dr. Andes Haji Irsadul Hayat MM, periode 2014-2015 sampai 2017-2018. 11. Dr. Andes Haji Endang Rahmat, MPD, sebagai pelaksana tugas atau PLT, periode 2018-2019 sampai 2019-2020, juga menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 2 Ciamis. Sebagai pelaksana harian atau PLH, Kadarusman, SPD, MPD. 12. Nur Rahmawati, SPD, MPD, periode 2020-2021. 13. Haji Dede Hidayat, SPD, MMPD, periode 2021-2022. Tanggal 22 Desember tahun 1986, pembelajaran mulai menempati bangunan baru yang terletak di Dusun Cangkring, Desa Ratawangi, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis.
Tanggal ini diperingati sebagai hari lahir atau Disnatalis SMA Negeri 1 Banjarsari Ciamis. Perpisahan kelas 3, Angkatan ke-1, pertama kali diselenggarakan tahun pelajaran 87-88 di ruang keterampilan, dengan kondisi yang sederhana, tanpa upacara adat dan tanpa panggung. Selanjutnya, perpisahan angkatan kedua, tahun 88-89 dan angkatan ketiga, tahun 89-90, dengan judul wisuda dan pelepasan, diselenggarakan di Gedung Koperasi Mukti. Angkatan keempat, tahun 90-91, diselenggarakan di sekolah, menggunakan 4 ruang kelas yang bersekat. Perpisahan selanjutnya, dengan judul Paturai Pinang, diselenggarakan di lapang upacara. Tahun 1997, Himne dan Mars SMA Negeri 1 Banjarsari, dirilis. Tahun 2005, SMA Negeri 1 Banjarsari Ciamis, memiliki organ Yamaha PSR 1500, awal terbentuknya Mutnov atau Muhyiddin, Daya, Salnov, salah satu organ tunggal yang dimiliki sekolah. Penyanyi yang tampil, direkrut dari siswa SMA Negeri 1 Banjarsari Ciamis, salah satunya, Intan Nurani atau sekarang dikenal dengan panggilan, Intan Pajero. Andi dan Rani merupakan alumni SMA Negeri 1 Banjarsari Ciamis yang juga menjadi vokalis utama Merpati Band. Lagu mereka yang jadi hit yaitu Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah. Tanggal 30 Juli tahun 2015, hasil kerjasama pihak sekolah dan komite serta perusahaan showroom mobil, SMA Negeri 1 Banjarsari Ciamis, memiliki kendaraan operasional mobil untuk keperluan dan kegiatan sekolah. Mei tahun 2017 sampai dengan Mei tahun 2019, Deirdre Hennegan 24 tahun, warga Amerika Serikat menjadi native speaker atau pembicara asli, di SMA Negeri 1 Banjarsari Ciamis. Deirdre merupakan salah satu relawan dari Peace Corps yang disebar di Jawa Barat sebanyak 50 orang. Intan Nurani, siswi lulusan SMA Negeri 1 Banjarsari Ciamis tahun 2016 ini, pernah mengikuti audisi Bintang Pantura 6 yang disiarkan secara live di Indosiar. Namanya pun berubah menjadi Intan Pajero. Saya Mojang dari Ciamis, nama saya Intan Pajero. Panas, coba, jero. Sebelumnya Intan sering tampil dengan grup Mutnov, yaitu grup organ tunggal SMA Negeri 1 Banjarsari Ciamis. Sampai dengan tahun 2022, SMA Negeri 1 Banjarsari Ciamis, yang merupakan sekolah berstandar internasional dan berakreditasi A, memiliki beberapa ruang yang cukup untuk keperluan dan kegiatan sekolah. Mulai dari kelas 10, 11 dan 12, dengan jumlah siswa sebanyak 1.243 siswa, masing-masing tingkatan 12 ruang kelas, 7 MIPA dan 5 IPS setiap tingkat dengan jumlah guru yang memadai dan signifikan. Ruangan lainnya, ruang kepala sekolah, ruang wakasek, ruang TU, ruang guru yang kondusif dan ber-AC, ruang meeting, 2 ruang komputer, ruang laboratorium IPA, IPS,
Ruang perpustakaan. Lapang upacara. Tanggal 4 Januari tahun 2016, lapang upacara yang tadinya berlantai rumput, dan sering becek saat musim hujan mulai ditutup dan diratakan dengan menggunakan paving block, sehingga suasana lapang kelihatan bersih dan lebih meluas. Lapang olahraga. Lapang voli. Tempat parkir yang luas. Ruang kesenian. Ruang aula. Ruang security. Awalnya berada di gerbang jalan keluar, tahun 2022, dipindahkan ke ruang parkir halaman sekolah. Masjid. Tahun 1990, masjid sekolah pertama kali dibangun dan letaknya di luar sekolah. Tahun 2010, masjid dipindahkan ke area di dalam lingkungan sekolah. Ruang OSIS. Ruang UKS siswa, dan UKS siswi, secara terpisah. Ruang koperasi siswa. 28 ruang toilet. Ruang kantin. Sabtu tanggal 13 Oktober tahun 2018, sekitar pukul 10.15, 7 lokal bangunan kantin sekolah terbakar. Seluruh jongkok kantin ludes terbakar, karena saat kebakaran terjadi, tidak ada aktivitas sekolah, karena hari Sabtu libur. Diduga penyebab kebakaran terjadi saat pembakaran sampah di belakang benteng sekolah. Kantin dibangun kembali dengan semi-permanen. Dengan bantuan komite sekolah dan orang tua siswa, tahun 2021, kantin diperbaharui dengan bahan baja ringan dan lantainya dengan keramik. Demikian pula dengan akses jalan, dari jalan raya menuju halaman utama sekolah diperindah dengan tatanan beberapa tiang lampu dan pohon di kiri dan kanan jalan, membuat suasana lebih ciamik, ditambah dengan tempat parkir yang cukup luas. Demikian konten yang saya buat, mudah-mudahan bermanfaat. Terbang yang dik, terbang yang dik,